Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Nah, di video kali ini pengen dibuka sama satu pertanyaan. Siapa di sini yang masih bingung cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat atau mencari X1 dan X2 dari persamaan kuadrat? Ayo, siapa? Tepat banget, di video kali ini kita akan belajar cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat atau mencari X1 dan X2 dari persamaan kuadrat. Nah, ada berapa sih caranya dan apa aja caranya? Yuk kita langsung simak saja video penjelasannya. Cara mencari nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0, maka jadinya bukan persamaan kuadrat. Nah, ada berapa cara sih? Ternyata ada 3. Yang pertama, pemfaktoran. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, rumus kuadratik. Kita pelajari satu-satu. Yang pertama, pemfaktoran. Ketika kita menemukan bentuk umum seperti ini, maka ingat hasil kalinya harus jadi AC dan hasil penjumlahannya harus jadi B. Nah, maksudnya apa sih? Kita pelajari lewat contoh. Contoh yang pertama, X kuadrat dikurangi 11X ditambah 28 sama dengan 0. Negatif 11 ini kita pecah menjadi negatif 7 dan negatif 4. Setelah itu kita kelompokkan. Nah, ingat bahwa ketika di sini tandanya dikurangi, maka di sini juga dikurangi. Tapi perhatikan juga yang di dalam kurungnya. Karena ini positif, jadi ini kita negatif. Kenapa? Karena negatif dikali negatif sama dengan positif. Setelah itu, yang ini X-nya bisa kita keluarkan. Jadi X yang di dalamnya tinggal X dikurangi 7. Begitu pula yang ini, 4-nya bisa dikeluarkan. Jadi 4 yang di dalamnya tinggal X dikurangi 7. Ini kita peroleh X dikurangi 4. Dari mana? Dari sini. X dikurangi 4. Nah, X dikurangi 7-nya dari sini. Oke, sama dengan 0. Maka kita peroleh X dikurangi 4 sama dengan 0 atau X dikurangi 7 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 4 dan yang ini kita peroleh X sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaiannya kita peroleh 4 dan 7. Kenapa sih yang ini harus dipilihnya negatif 7 dan negatif 4? Kan bisa negatif 1 dengan negatif 10 atau negatif 6 dengan negatif 5. Nah, kenapa harus negatif 4 dan negatif 7? Nah, jawabannya ada di sini. Kita perhatikan bahwa A-nya 1, B-nya negatif 11, C-nya 28. Ingat kembali yang tadi bahwa hasil kalinya harus jadi AC. Berarti 1 kali 28 sama dengan 28. Nah, 28 ini bisa diperoleh dari negatif 7 dikali negatif 4. Kemudian hasil penjumlahannya harus jadi B. B-nya negatif 11. Negatif 11 ini bisa diperoleh dari negatif 7 ditambah negatif 4. Jadi kita pilih dua angka yang ketika dikalikan menghasilkan AC dan ketika dijumlahkan menghasilkan B. Maka kita peroleh negatif 7 dan negatif 4. Setelah itu tinggal kita simpan di sini. X dikurangi 4 dan X dikurangi 7. Setelah itu sama seperti ini. Kita peroleh X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka diperoleh X sama dengan 4. Dan yang ini X dikurangi 7 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 7. Himpunan penyelesaiannya sama 4 dan 7. Selanjutnya, nomor 2. Gimana kalau A-nya
tidak satu, seperti ini. 6x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Sama caranya, kita pecah yang b-nya, negatif 1 bisa kita peroleh dari negatif 4 dan 3. Setelah itu kita kelompokkan. Kalau dijumlahkan, ini kan ditambah. Berarti yang di dalam ininya sama mengikuti. Kemudian yang ini 2x-nya bisa kita keluarkan, berarti di dalamnya tinggal 3x dikurangi 2. Begitupun yang ini. Jadi 3x dikurangi 2. Kemudian 2x ditambah 1 diperoleh dari mana? Ya, dari sini 2x ditambah 1. Ini kan sebenarnya ada 1 kan? Nah, yang 3x dikurangi 2 diperoleh dari sini. Kita peroleh 2x ditambah 1 sama dengan 0, kemudian yang ini 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Yang ini kita peroleh 2x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan negatif setengah. Kemudian yang ini kita peroleh 3x sama dengan 2, kemudian kita dapat x sama dengan 2/3. Maka himpunan penyelesaiannya negatif setengah dan 2/3. Nah, kalau langsung gimana? Bisa langsung juga. Kita tulis lagi seperti tadi. Oh, A-nya 6, B-nya negatif 1, C-nya negatif 2. Kita pilih dua angka yang ketika dikali menghasilkan AC atau negatif 12, dan ketika dijumlahkan menghasilkan B atau negatif 1. Kita dapat 3 dan negatif 4, tinggal kita tulis 3 dan negatif 4. Nah, sebelum itu kita tulis dulu 1/6. 1/6 ini dari mana? Dari A-nya, karena A-nya 6, jadi kita tulis 1/6. Lalu keduanya kita tulis 6x dan 6x. Yang negatif 4 dan 3-nya kita peroleh dari sini. Nah, setelah itu kita kalikan saja yang ini. 1/6 dikali 6x, hasilnya x. 1/6 dikali 3, jadi setengah. Kemudian yang ini tetap sama. Kita peroleh x ditambah setengah sama dengan 0, jadi kita dapat x sama dengan negatif setengah. Atau yang ini, 6x dikurangi 4 sama dengan 0, kita dapat 6x sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 4/6 atau bisa disederhanakan menjadi 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya sama, negatif setengah dan 2/3. Selanjutnya, tadi kan A-nya tidak boleh 0. Gimana kalau B atau C-nya yang 0? Ternyata bisa nih, kayak ini. Ini berarti B-nya 0. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ini juga sama, berarti kan B-nya 0. Kita pecah. Yang menghasilkan 0, oh bisa dari positif 3 dikurangi 3. Nah, setelah itu sama, kita kelompokkan. Lalu X-nya bisa kita keluarkan, yang ini 3-nya bisa kita keluarkan. Lalu kita peroleh X dikurangi 3 dan x ditambah 3 sama dengan 0. Maka kita peroleh x dikurangi 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Atau yang ini, x ditambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya negatif 3 dan 3. Bisa juga dengan cara seperti ini. Jadi x kuadrat sama dengan 9, berarti kan x sama dengan plus minus akar 9, berarti sama dengan plus minus 3. Makanya ini positif dan negatif 3. Bisa juga dengan cara seperti itu. Nah, selanjutnya kalau C-nya sama dengan 0, berarti bisa saja seperti ini. X kuadrat dikurangi 7x sama dengan 0. Berarti ini langsung saja karena keduanya punya unsur yang sama, yaitu x. X-nya bisa kita keluarkan, jadi di dalamnya tinggal x dikurangi 7. Maka kita punya x sama dengan 0 dan
X dikurangi 7 sama dengan 0. Yang ini sudah 0, yang ini berarti X sama dengan 7. Maka kita peroleh himpunan penyelesaiannya 0 dan 7. Oke, sekarang cara yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Jika kita punya bentuk umum seperti ini, maka ingat bahwa A-nya atau koefisien X kuadratnya dibuat sama dengan 1, kemudian persamaannya kita buat jadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan C, kemudian kedua ruasnya ditambah B per 2A kuadrat. Nah, maksudnya apa sih? Kita pelajari di contoh. Contoh 1, X kuadrat dikurangi 15X ditambah 14 sama dengan 0. Nah, ini kita buat jadi seperti ini. Jadi C-nya kita pindahkan ke sini. Jadi kita peroleh X kuadrat dikurangi 15X sama dengan negatif 14. Kemudian tadi apa? Kedua ruasnya ditambah B per 2A yang dikuadratkan. B-nya berapa? B-nya 15. 2A berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi kita punya 15 per 2 yang dikuadratkan. Nah, kenapa kok B-nya enggak negatif 15? Kok 15-nya aja negatifnya enggak ditulis? Nah, enggak apa-apa, ditulisnya itu angka ininya saja, tidak dengan tandanya. Karena apa? Karena dikuadratkan. Kalau dikuadratkan, negatif juga kan hasilnya nanti akan sama. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita tinggal buat seperti ini. Ini diperoleh dari mana? Kita lihat X, yang ini 15 per 2. Jadi kita tulis di sini X, di sini 15 per 2. Ini tanda dikuranginya dari mana? Dari sini. Nah, kalau ininya dikurangi, berarti ini juga dikurangi. Kalau ditambah, berarti ditambah. Yang ini mengikuti dari sini, lalu dikuadratkan. Nah, setelah itu yang ini, negatif 14. Yang ini kan sudah ditambah dengan ini keduanya. 15 kuadrat per 2 kuadrat, ini sama dengan 225 per 4. Nah, ini tetap sama, kita tulis kembali. Yang ini bisa kita selesaikan, penyebutnya kita samakan. Jadi kita peroleh 169 dibagi 4. Nah, yang ini ketika kuadratnya hilang, maka yang sebelah sini kita akarkan. Jadi X dikurangi 15 per 2 sama dengan plus minus akar yang ini 169 per 4. Nah, kita peroleh yang ini tetap kita tulis sama. Yang ini kita selesaikan. Akar dari 169 dibagi 4 adalah 13 per 2. Nah, kita peroleh X sama dengan 15 per 2. Dari sini kita pindahkan ke sini. Lalu plus minus 13 per 2. Nah, kita peroleh berarti X1. X1-nya mau gimana dulu nih? Oh, mau ditambah dulu. Oke, berarti X1 15 per 2 ditambah 13 per 2 sama dengan 28 per 2, berarti sama dengan 14. Nah, X2-nya berarti yang dikuranginya sekarang. Berarti 15 per 2 dikurangi 13 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya 1 dan 14. Selanjutnya nomor 2 nih, kalau misalnya A-nya bukan 1, 2x kuadrat dikurangi 15x ditambah 7 sama dengan 0. Tadi koefisien x kuadratnya dibuat sama dengan 1, maka semuanya kita bagi dengan 2. Yang ini bagi 2, yang ini bagi 2, yang ini bagi 2. 0 dibagi 2 tetap 0. Nah, jadi kita peroleh ini. X kuadrat dikurangi 15 per 2x ditambah 7 per 2 sama dengan 0. Kemudian persamaannya kita ubah seperti ini. Jadi C-nya kita pindah ke ruas sebelah sini. Jadi X kuadrat dikurangi 15 per 2x sama dengan negatif 7 per 2. Kemudian apa? Kemudian kedua ruas ditambah
dengan B per 2A yang dikuadratkan. B-nya mana? Oh, B-nya ini 15 per 2. Lalu 2A berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 15 per 2 dibagi 2 sama dengan 15 per 4 yang dikuadratkan. Nah, boleh enggak kalau B-nya itu yang ini, yang awal? Bisa saja, boleh. Asal A-nya juga sama yang itu. Jadi kan sama diperolehnya 15 per 2 dikali 2 sama dengan 15 per 4. Jadi boleh mau mengambil B dan A-nya yang mana saja. Kalau yang ini B-nya berarti A-nya juga harus yang itu. Kalau B-nya yang awal berarti A-nya juga harus yang awal. Kita peroleh ini berarti ya, x kuadrat dikurangi 15 per 2x ditambah 15 per 4 yang dikuadratkan. Lalu yang ini negatif 7 per 2 ditambah 15 per 4 yang dikuadratkan. Kita dapat ini x dikurangi 15 per 4 yang dikuadratkan. Nah, dari mana? Dari sini kan, x, yang ini 15 per 4, ini tanda dikuranginya dari sini. Lalu yang ini tetap sama, ini kita peroleh 225 per 16. Kemudian ini tetap sama, kita tulis kembali, dan yang ini kita selesaikan, penyebutnya kita samakan, jadi hasilnya 169 per 16. Kemudian ini kita hilangkan kuadratnya, berarti sebelah sini kita akarkan, jadi x dikurangi 15 per 4 sama dengan plus minus akar 169 per 16. Ini kita tulis kembali, lalu ini akar dari ini adalah 13 per 4. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan, yang ini kita pindahkan ke sini, 15 per 4 plus minus 13 per 4. Tinggal kita cari x1 dan x2-nya. X1-nya mau gimana dulu? Oh, ditambah dulu. Kalau mau dikurangi dulu juga boleh. X1 berarti 15 per 4 ditambah 13 per 4 sama dengan 28 per 4 sama dengan 7. Kemudian x2-nya 15 per 4 dikurangi 13 per 4 sama dengan 2 per 4. Bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah setengah dan 7. Oke, kemudian sekarang yang ketiga, rumus kuadratik. Nah, ini rumus kuadratik yang biasanya kita sebut dengan rumus ABC. Jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke rumusnya. Ini lebih mudah tentunya. Tapi apakah kalian tahu dari mana sih rumus ini diperoleh? Nah, ternyata dari sini. Dari rumus tadi, dari melengkapi kuadrat sempurna. Tapi kita perumum, jadi kita masih menggunakan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Lalu tadi kan koefisien X kuadratnya dibuat 1, jadi semuanya kita bagi dengan A. Jadi X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0. Kemudian yang ininya kita pindahkan ke sini, jadi negatif C per A. Kemudian kedua ruas ditambah dengan B per 2A kuadrat. Setelah itu yang ini kita tinggal tulis X, B per 2A, ini ditambah dari sini. Kemudian yang ini bisa kita tulis dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Yang ini kita tulis ulang, dan yang ini kita samakan penyebutnya, jadi negatif 4AC ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, ketika yang ini kuadratnya hilang, maka sebelah sini kita akarkan, maka diperoleh ini. X ditambah B per 2A plus minus akar negatif 4AC ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, yang akar 4A kuadrat ini bisa kita tulis
2A. Jadi yang bentuk akarnya tinggal yang atasnya saja. Kemudian yang ini bisa kita pindahkan ke sini kan, jadi negatif B per 2A plus minus akar negatif 4AC ditambah B kuadrat per 2A. Nah, karena penyebutnya sama, bisa kita satukan nih. Jadi satukan per 2A semuanya. Nah, yang ini bisa kita balikkan tulisnya, jadi B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi hasilnya X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Sama kan seperti tadi, jadi jadilah rumus yang siap kita pakai. Oke, contoh. X kuadrat ditambah 8X ditambah 15 sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya 8, dan C-nya 15. Tinggal kita masukkan saja ke rumus ya. Jadi negatif B berarti negatif 8, plus minus B kuadrat berarti 8 kuadrat. Negatif 4AC berarti negatif 4 dikali 1 dikali 15 per 2A. 2 dikali 1. Kemudian tinggal selesaikan saja. Oh, yang ini 64, yang ini 60. 64 dikurangi 60, akar 4. Akar 4 adalah 2. Maka kita peroleh nih, oh ditambah dulu aja. Berarti X1 sama dengan negatif 8 ditambah 2 per 2 sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Kemudian X2-nya berarti tinggal kita kurangi. Negatif 8 dikurangi 2 per 2 sama dengan negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya negatif 5 dan negatif 3. Nah, itu dia. Jadi pakai rumus ini tinggal mensubstitusikan ke rumus saja. Oke, itu dia penjelasan mengenai cara-cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat atau cara mencari X1 dan X2 dari persamaan kuadrat. Nah, gampang-gampang banget kan, dan banyak caranya, jadi bisa dipilih nih mau yang mana, mau yang pertama, mau yang kedua, atau yang ketiga. Selamat mencoba di persamaan kuadrat yang kalian temukan. Selamat mencari X1 dan X2. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.